Sebelum kaki bangsa Eropa menginjak tanah Amerika, benua ini bukanlah tanah kosong, melainkan rumah bagi jutaan jiwa dari ribuan suku. Mereka bukan primitif, tapi memiliki sistem pemerintahan, pertanian, perdagangan, hingga filosofi hidup yang dalam. Iroquois Konfederasi di timur laut menjalankan sistem demokrasi yang menginspirasi konstitusi AS. Navajo dan Apache hidup di padang tandus barat daya dengan keahlian bertahan luar biasa. Cherokee, Lakota, Comanche, Blackfoot, dan lainnya menjadikan alam sebagai ibu dan guru. Mereka hidup dari berburu, bertani, memancing bukan untuk menimbun, tapi untuk berbagi. Mereka datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penjara yang membawa bendera, senjata, dan penyakit. Pada tahun 1492, Columbus mendarat dianggap sebagai penemu dunia baru, padahal tanah itu sudah dihuni selama ribuan tahun. Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda segera ikut datang. Mereka mencari emas, rempah, dan tanah, tapi menemukan penghalang bernama suku Indian dan membunuh hingga 90% suku Indian dalam 100 tahun pertama. Buku-buku sejarah sering menyebut suku Indian mati karena penyakit secara alami. Tapi banyak sejarawan independen mengungkap bahwa penyakit sengaja disebarkan oleh penjajah. Surat dari Lord Jeffrey Amherst, Jenderal Inggris, mengungkapkan bahwa selimut dari rumah sakit cacar diberikan sebagai hadiah kepada suku-suku lokal. Mereka tak hanya datang dengan pedang, tapi juga dengan virus yang jadi senjata. Pada tahun 1830, Presiden Andrew Jackson mengusir ribuan suku Indian dari tanah leluhur mereka ke wilayah barat yang tandus. Lebih dari 15,000 orang Cherokee berjalan kaki ribuan kilometer. Ribuan tewas di jalan, dari hutan yang rimbun ke padang kosong yang tak bernyawa. Mereka dipaksa berjalan dan akhirnya mati. Pada tahun 1876, suku Lakota dan Cheyenne sempat menang melawan Jenderal Custer. Dan pada tahun 1890, tragedi besar, lebih dari 250 pria, wanita, dan anak-anak Lakota dibantai oleh tentara AS. Mereka benar-benar penjajah. Anak-anak Indian dipisahkan dari orang tua. Ribuan anak hilang atau mati dikubur tanpa ada rasa iba. Dimasukkan ke sekolah Kristen. Dilarang memakai bahasa dan pakaian tradisional. Budaya dihancurkan secara sistematis agar mereka menjadi orang kulit putih. Gerakan American Indian Movement, AIM, bangkit tahun 1969. Pendudukan Alcatraz dan demonstrasi besar-besaran menuntut keadilan. Kini, beberapa suku Indian mendapat pengakuan dan hak tanah kembali, tapi luka sejarah belum sembuh. Mereka bukan legenda. Mereka masih ada, masih berdiri, masih bernapas, meski dunia mencoba menghapus mereka dari peta dan dari ingatan. Ini bukan hanya sejarah. Ini peringatan bahwa peradaban pun bisa dijatuhkan hanya dengan keserakahan. Amerika tidak dibangun di atas kebebasan, tapi di atas tulang belulang bangsa pertama.